والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا Terima kasih disampaikan. Melanjutkan acara berikutnya yang sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora sekaligus membuka acara Stadium General dengan tema Manusia Rohani dan Masa Depan Peradaban Islam yang insya Allah akan disampaikan langsung yang terhormat Kiai Haji Abdullah Abdallah. Kepada
Bapak Dr. Haji Agus Antoni MAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah MH sebagai manusia rohani, sekaligus saya mengucapkan selamat datang di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya dalam rangka untuk memberi pencerahan kepada kita dengan tema manusia rohani dan masa depan peradaban Islam. Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Rahman Kuduri atau Gus Dur, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang kami hormati para dosen Fakultas Adab dan Bandara, khususnya Prodi Sejarah Peradaban Islam, beserta para tenaga pendidik dan pendidikan Fakultas Adab dan Bandara. Tidak lupa saya menyapa para mahasiswa yang kami sayangi dan kami banggakan, serta seluruh peserta Saudara Stadium Manusia Rohani dan Masa Depan Peradaban Islam yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara Stadium General dengan tema Manusia Rohani dan Peradaban Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membangun peradaban Islam, di mana dengan nilai-nilai Islam peradaban dunia diwarnai oleh peradaban Islam pada masa-masanya. Para peserta Stadium General yang berbahagia, sekali lagi kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah MH yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi pencerahan kepada kita tentang manusia rohani dan masa depan peradaban Islam. Dengan tema manusia rohani dan peradaban Islam ini nanti kami berharap para mahasiswa mendapatkan pencerahan
peradaban lahir karena sintesis dan dialog dengan lingkungan, dialog dengan kepentingan manusia. Kalau orang Barat ada yang membuat teori bahwa peradaban Islam lahir karena keinginan untuk hidup mewah, untuk bisa hidup surplus sesuai dengan tujuan manusia. Maka kalau peradaban Islam sesuai dengan tema ini, peradaban Islam harus dibangun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berdasarkan kebutuhan rohani. Maka disinilah Islam dengan nilai-nilainya akan melahirkan peradaban Islam di masa depan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai dan etika-etika yang itu tentunya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan para peserta Jenderal Stadium pada hari ini nanti akan mendapatkan pencerahan yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, dan akhirnya selamat mengikuti acara Jenderal Stadium. Dan izinkan di sini kami untuk membuka acara Stadium Jenderal dengan tema Manusia Rohani dan Masa Depan Peradaban Islam, yang bersama Kiai Haji Udin Absal Abdallah MA dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara Stadion Jenderal dengan resmi kami buka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Melanjutkan acara yang terakhir yaitu doa. Dalam hal ini disampaikan oleh yang terhormat Dr. Haji Muhammad Kurjun MAG. Dipersilakan. Al-Fatihah. Demikian berakhir pula pembukaan pada pagi hari ini. Untuk melanjutkan acara berikutnya, acara inti yang dalam hal ini insya Allah akan dipandu langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Muhammad Khodafi sekaligus sebagai moderator di kesempatan pada pagi hari ini. Untuk itu dimohon kepada Bapak Khodafi untuk menempati posisi yang sudah disediakan. Terima kasih. Dengan dimulainya acara Stadium Jenderal pada pagi hari ini, dipersilakan. Saya di sini sebagai pembawa acara, kurang-kurangnya mohon maaf apabila ada khilafah. Akhirul kalam, Allahumma fi'il al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Tekan sini.
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Haji Agus Agditoni, beserta para wakil dekan, yang terhormat para dosen jurusan Sejarah Peradaban Islam serta dosen di lingkungan UIN Sunan Ampel, serta yang saya cintai para mahasiswa Fakultas Adab wabil khusus jurusan Sejarah Peradaban Islam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, akan berbicara satu hal yang juga luar biasa yang menjadi visi jurusan Peradaban Islam, dan insya Allah menjadi visi, dulu menjadi visi IAIN Sunan Ampel, dan insya Allah sekarang menjadi visi internal di dalam UIN Sunan Ampel, yaitu ulul albab, manusia rohani. Tadi pembaca ayat suci Al-Quran sudah membacakan surat Ar-Rod. Itu seluruh mahasiswa sejarah peradaban harus hafal itu. Fungsi manusia rohani atau ulul albab itu sebagai apa? Itu jelas bahwa manusia rohanilah yang menggerakkan peradaban Islam. Manusia rohanilah yang menentukan masa depan peradaban Islam melalui karya-karya yang luar biasa, melalui tindakan laku yang luar biasa. Karena itu sudah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpanjang lebar saya membuka acara ini. Kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam, lebih sedikit lah nanti ya. Karena ini masjid akan juga sesuai fungsi utamanya nanti jam 12 akan dipakai untuk sholat berjamaah. Karena itu saya persilahkan kepada Kiai Ulil Absor Abdallah untuk menyampaikan hakikat konsep manusia rohani dan relevansinya terhadap masa depan peradaban Islam. Demikian, monggo Mas Ulil untuk menyampaikan gagasan-gagasan intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Dekan, para dosen, para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang saya hormati, dan juga para peserta seminar atau studium general pada siang hari ini yang berasal dari luar UIN Sunan Ampel. Terima kasih kepada Mas Qaddafi, Pak Kajur ini yang sudah memfasilitasi saya untuk hadir di dalam studium general pada siang hari ini. Sungguh suatu kehormatan saya diberikan kesempatan untuk berbicara dengan para mahasiswa pada siang hari ini. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, akhir-akhir ini saya memang membawa sebuah tema yang kata kuncinya adalah manusia rohani. Saya sengaja membawa tema ini karena dalam pandangan saya, peradaban dunia saat ini
bukan saja peradaban umat Islam, peradaban dunia saat ini di mana kita sekarang hidup sebetulnya mengalami suatu lompatan-lompatan yang besar sekali di dalam banyak bidang, tetapi juga mengalami sejumlah kemunduran. Jadi peradaban manusia saat ini itu mengalami banyak sekali progres, kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Salah satu buku yang sekarang ini sedang tren dan populer di dunia adalah dua buku yang ditulis oleh seorang sarjana Israel namanya Noah Yuval Harari. Sudah ada yang mendengar nama ini? Sudah atau belum? Kalau belum, kebangetan. Kebangetan sekali komunitas akademis tidak pernah mendengar nama ini. Bagi saya ini dosa ilmiah. Ini nama penting yang bukunya harus Anda baca, ya. Noah Yuval Harari ini sarjana Israel, sejarawan yang menulis buku dan menjadi buku yang terlaris saat ini di dunia, diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia saat ini. Yang pertama bukunya judulnya adalah Homo Sapiens, yang kedua adalah Homo Deus. Dua buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dan saya berharap teman-teman mahasiswa membaca buku itu selain juga membaca buku saya, yaitu Menjadi Manusia Rohani. Saya akan cerita sedikit sebagai pengantar untuk tema besar saya yang sudah saya tulis dalam makalah yang cukup panjang, yang insya Allah sudah dibagikan secara soft copy atau soft document kepada teman-teman di sini. Manusia saat ini itu mengalami perkembangan yang luar biasa, minimal di dalam 3 bidang penting. Ini menurut sejarawan Israel tadi itu, yaitu Noah Harari. Yang pertama adalah manusia modern, ya, manusia modern itu berhasil mengatasi sejumlah hal yang dalam waktu yang cukup lama itu menjadi masalah berat manusia. Yang pertama adalah masalah perang. Masalah perang. Dalam waktu yang cukup lama, manusia itu mengalami masalah besar dengan perang ini. Pada zaman dahulu, perang itu merupakan kejadian yang normal, sehari-hari. Damai itu adalah merupakan perkecualian. Pada zaman dulu, perang itu adalah the game of town. Jadi itulah peristiwa yang orang sudah biasa mengalaminya. Kalau ada suatu perdamaian, itu hanya masa jeda di antara 2 perang. Ya, perang itu adalah hukum utama, sementara damai itu adalah istithna atau perkecualian. Itu dulu. Ketika manusia hidup di dalam era kerajaan-kerajaan, ya, atau yang di dalam bahasa sebagian teman-teman muslim itu disebut dengan khilafah. Khilafah itu bukan sistem yang khas milik umat Islam. Khilafah itu adalah sistem yang umum di seluruh dunia, di seluruh umat manusia pada zaman sebelum ditemukannya konsep negara bangsa. Ciri khas negara khilafah adalah negara khilafah itu tidak mengenal batas geografis yang pasti. Kalau negara khilafah itu militernya kuat, dia akan ekspansi ke negara sebelahnya.
Kalau dia militernya lemah, apa yang terjadi? Dia akan diinvasi oleh tetangganya. Karena itu wilayah negara khilafah itu mulur mungkret, ya, mulur mungkret, mengalami ekspansi tapi juga mengalami ekstraksi. Itulah yang terjadi pada negara-negara pramodern. Itulah negara khilafah. Itu terjadi di negara-negara Islam, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Fatimiyah, Buwaihiyah, Samaniyah, dan seterusnya. Utsmaniyah. Negara-negara ini dulu tidak mengenal batas pasti. Sama juga negara seperti ini terjadi di negara Romawi. Sama. Negara Cina sama. Di kita dulu pernah ada juga khilafah, namanya Majapahit, Sriwijaya, Kertanegara, Mataram kuno. Itu semua negara-negara yang ciri-cirinya kalau militernya kuat dia menyerang tetangganya, tetapi kalau dia tidak kuat diserang tetangganya. Karena itu di dalam negara seperti ini perang itu merupakan kejadian yang hampir rutin. Karena itu menurut aturan dalam kitab fikih, kalau Anda baca kitab Fathul Mu'in atau di dalam matan utamanya yaitu Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karangan Imam Zainuddin Al-Malibari yang banyak dikaji di pesantren, kalau Anda baca bab tentang kitabul jihad, maka di sana diterangkan bahwa al-jihadu fardu kifayatin. Jihad itu fardu kifayah kulla amin, setiap tahun. Setahun sekali, kalau bisa lebih dari satu lebih baik. Karena pada saat dulu negara itu memang kalau dia tidak menyerang diserang. Karena itu perang itu merupakan the game, rule of the game atau the game in town, ya. Artinya itu adalah permainan yang sudah normal dalam sebuah kawasan. Perdamaian itu hanya interregnum, adalah jeda di antara dua perang. Kalau Anda mau mendirikan negara khilafah kembali sekarang, maka Anda akan kembali ke era seperti itu. Anda membangun sebuah negara yang intinya adalah tidak mengenal batas nasionalitas, tidak mengenal batas yang pasti. Anda menyerang atau diserang. Karena itu perdamaian itu sulit terjadi atau jarang terjadi. Karena perdamaian itu jarang terjadi, perang sering terjadi, maka manusia yang terbunuh karena perang itu banyak sekali. Nah, setelah muncul negara modern, negara nasional, sekarang ini negara modern yang disebut dengan nation state, negara bangsa, ya, ad-daulah al-wataniyah, maka terjadi perubahan yang dahsyat dalam sejarah manusia. Di dalam negara modern, negara mengenal batas yang fix, yang pasti. Tidak bisa negara itu diganggu batasnya oleh negara lain karena ada kesepakatan internasional yang namanya PBB. Saudara-saudara sekalian, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kalau seandainya negara Singapura itu hadir pada abad 15, 16, 17, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Akan dicaplok oleh Indonesia. Negara Timur Leste kalau lahir di era Majapahit, ada Patih Gajah Mada, apa yang terjadi? Akan dibiarkan berdiri atau dicaplok? Dicaplok atau dibiarkan? Dicaplok, kan? Tetapi di dalam negara modern itu tidak terjadi. Berkat aturan kesepakatan internasional yang baru, negara kecil bisa berdiri di samping negara besar tanpa diganggu. Negara Cina itu dengan kebesaran militernya, apalagi di bawah Presiden Xi Jinping sekarang ini yang sekarang dinobatkan sebagai presiden abadi baru saja,
Dia mampu untuk menaklukkan seluruh negara-negara di Asia ini, mulai Jepang, Korea, Hong Kong, apalagi Taiwan yang memang oleh Cina diklaim sebagai apa? Salah satu provinsinya. Dulu Kublai Khan pernah ngirim pasukan kemana? Ke negara Singasari, ya. Kemudian karena orang Singasari Jawa Timur lebih licik, lebih pintar maksudnya, pasukan Kublai Khan ini dikibuli, kemudian kalah balik ke negeri Cina. Ya. Jadi itu pencapaian manusia modern adalah menciptakan suatu aturan global yang membuat negara lemah bisa berdiri di samping negara kuat tanpa diganggu. Teman-teman yang ingin bermimpi mendirikan negara khilafah, camkan ini. Ya, camkan ini. Kalau Anda ingin mendirikan negara khilafah, Anda berarti ingin kembali ke suatu era di mana negara kecil tidak bisa berdiri di samping negara kuat. Nah, karena negara sekarang itu bisa berdiri, diakui batas-batasnya oleh kesepakatan internasional, maka perang itu sekarang jarang terjadi. Perang tidak mungkin dihilangkan dari masyarakat manusia, tetapi bisa dikurangi. Dan sekarang kita hidup, saudara-saudara, ya, adik-adik sekalian, kita ini harus bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah. Karena manusia dulu itu pernah hidup di zaman ketika orang itu jalan di jalan raya, melakukan perdagangan, itu nggak pernah aman. Karena belum ada negara yang melindungi penduduknya. Kalaupun ada negara yang berdiri, dia rentan diserang oleh negara tetangganya. Karena itu keamanan itu disebut di dalam Al-Quran sebagai nikmat yang luar biasa dalam ayat yang selalu sering dibaca oleh imam-imam Masjid NU, bukan Muhammadiyah ini. Karena Masjid NU umumnya kalau imamnya baca surat itu surat pendek-pendek, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ya alhaqumut takatsur. Ini ada liila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini ayat pendek adalah ayat favoritnya para imam-imam musholla NU. Karena Imam NU itu cirinya adalah kalau baca surat itu surat pendek. Kalau yang non NU suratnya panjang sekali. Yang menurut kita Fathul Mu'in itu tidak dianjurkan. Jadi lebih baik baca surat penuh, satu surat walaupun pendek, daripada kamu baca surat panjang tapi hanya petilan saja. Itu ganjarannya lebih baik baca surat pendek penuh, saudara-saudara. Itu menurut kita Fathul Mu'in. Yang nggak pernah ngaji Fathul Mu'in yang nggak tahu. Percaya nggak? Percaya aja lah, karena kamu nggak pernah ngaji Fathul Mu'in, no. Ya, jadi begitu. Nah, di dalam surat ini liila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Jadi ayat ini, surat ini berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Orang Arab dulu itu karena tanahnya itu tandus, tidak punya sawah, tidak punya hutan, tidak punya ladang, maka penghasilan atau ekonomi mereka itu bersandarkan kepada ekonomi perdagangan. Mereka dagang itu sebagai maklar, sebagai middleman atau middle person. Mereka dagang kemudian dijual kepada orang lain. Mereka kulaan itu kalau pada musim panas pergi ke utara di daerah Syria, Syams, ya. Itu yang disebut dengan rihlatus asyita, yaitu perjalanan pada musim dingin, pada musim panas, ya, was-shaif. Karena kalau musim panas mereka perginya ke Syam, kulaan. Syam itu daerah yang dekat dengan Romawi, tempat daerah yang peradabannya tinggi. Begitu musim dingin mereka pergi ke selatan, karena selatan tidak dingin, yaitu di Yaman. Jadi mereka perginya gitu, selatan utara, selatan utara. Nah, orang Arab ini menikmati kemakmuran karena perdagangan ini. Dan Allah mengatakan, dan
Ka'bah yang menjadi tempat persembahan orang-orang Quraisy itu aman, ya. Karena itu falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka karena nikmat yang diberikan kepada Allah, diberikan keamanan kalian untuk berdagang jalur utara selatan ini, Syam dan Yaman, maka Allah meminta kepada mereka, karena kamu sudah dinikmati, diberikan nikmat oleh Allah, falyabudu, maka hendaklah mereka orang-orang bangsa Arab ini menyembahlah kalian kepada rabb hadzal bait, kepada Tuhan al-bait. Apa artinya al-bait di sini? Ka'bah. Tuhan Ka'bah allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan dan menyelamatkan mereka dari kelaparan melalui perdagangan ini, wa amanahum min khauf, dan membuat mereka aman, terselamatkan dari rasa takut karena nggak ada perang. Jadi tidak ada perang itu nikmat luar biasa. Dulu saudara-saudara, perang itu terjadi setiap saat. Nah sekarang itu sudah hampir minimal nol. Indonesia itu insya Allah lah ya, insya Allah tidak akan perang dengan negara manapun karena nggak ada alasan. Dulu sebelum ada negara bangsa ini, itu perang itu terjadi setiap saat. Kalau kita nggak merangi orang, kita diperangi orang. You kill or you are kill, ya. You are to kill or to be killed. Kamu membunuh atau dibunuh. Karena kalau tidak, kamu hilang. Makanya dalam aturan fikih, karena fikih ditulis sebelum era negara bangsa, menetapkan jihad itu minimal setahun sekali. Karena kalau enggak, kamu akan diserang oleh bangsa lain. Nah, jadi saudara-saudara, makanya kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain itu menganggap negara nasional sebagai negara yang final bentuknya, tidak boleh diganti-ganti lagi, karena ini nikmat yang luar biasa. Nah, menurut analisa Yuval Harari tadi itu, negara modern itu diatur oleh suatu sistem yang membuat perang ini sekarang makin minimal sekali. Manusia sekarang yang mati karena perang itu sedikit sekali. Bahkan menurut bukunya Noah Harari ini disebutkan, menarik sekali, orang saat ini yang mati karena kebanyakan makan itu lebih banyak daripada orang yang mati karena perang atau serangan teroris. Orang yang meninggal karena penyakit diabetes, gula, atau serangan jantung, kolesterol, itu sekarang jauh lebih banyak daripada orang yang mati karena Al-Qaeda atau ISIS. Jadi sekarang ini sebetulnya penyakit gula itu jauh lebih berbahaya daripada Al-Qaeda dan ISIS. Tapi wartawan jangan mengutip saya, punya ISIS itu adalah tidak berbahaya, jangan begitu, ya. Jadi begitu. Jadi sekarang manusia itu mencapai perkembangan yang baru. Kedua, yang juga luar biasa adalah manusia sekarang ini mencapai suatu perkembangan dalam bidang produksi makanan, ya, produksi makanan yang bisa memberi makan kepada miliaran manusia dengan cara yang sangat-sangat efektif. Sekarang ini kelaparan itu relatif sudah bisa diatasi oleh manusia. Pada masa-masa yang lalu, manusia itu yang mati karena kelaparan itu dahsyat sekali, ya, banyak sekali. Kalau terjadi gagal musim, ya, gagal musim, itu manusia betul-betul bisa kelaparan karena tidak ada stok makanan. Sekarang manusia modern itu berhasil menciptakan suatu sistem dan teknologi produksi makanan dan teknologi untuk menyebarkan dan mendistribusikan makanan yang membuat ketersediaan makanan sekarang ini berlimpah. Makanya sampai dikatakan oleh Harari tadi itu, orang sekarang yang mati karena kekenyangan lebih banyak daripada yang mati karena kelaparan. Yang terakhir adalah manusia saat ini itu berhasil mengatasi problem penyakit. Perkembangan kedokteran modern itu sekarang begitu rupa
sehingga sekarang ini penyakit-penyakit yang bandel, yang tidak bisa diatasi manusia, itu tinggal sedikit. Sekarang ini penyakit yang tidak bisa diatasi manusia, itu nyaris tinggal satu saja. Itu pun nanti cepat atau lambat, itu bisa diatasi, yaitu penyakit kanker. Penyakit kanker ini penyakit yang disebut sebagai a recalcitrant disease, ya. Penyakit yang bandel, yang kepoh, nggak mau diatasi. Tetapi perkembangan teknologi modern insya Allah akan bisa mengatasi ini. Sekarang hanya satu penyakit yang menjadi teka-teki besar teknologi kedokteran untuk mengatasinya, yaitu kematian. Sekarang teknologi modern itu sedang berjuang untuk melawan kematian. Dengan kata lain, kalau bisa mati itu tidak ada. Anda percaya atau tidak, sekarang dokter dan kedokteran modern mengarah ke sana. Manusia kalau bisa hidup abadi. Secara teknologi itu sekarang dimungkinkan. Meskipun nanti kalau orang itu hidupnya panjang sekali, misalnya 500 tahun, itu juga masalahnya banyak. Pak Qaddafi ini kalau hidup 500 tahun itu, masa dia kajur terus sampai 500 tahun? Bosen lah ya. Pak Dekan jadi dekan 100 tahun, bosen itu. Kan harus ada pergantian pekerjaan. Kalau kamu hidupnya 500 tahun, nanti setelah, ya dekan tuh umurnya berapa sih Pak Qaddafi? 5 tahun. 5 tahun dekan itu. Setelah 5 tahun ngapain? Kan masih ada 400 tahun lagi. Mau jadi apa? Rektor paling berapa tahun, ya. Jadi manusia yang umurnya panjang itu juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi itu sekarang menjadi salah satu tantangan dunia kedokteran modern. Bagaimana mengatasi penyakit yang paling misterius, yaitu manusia mati. Nah, saya sudah bercerita mengenai perkembangan manusia modern. Sekarang saya ingin berbicara tentang kemundurannya, ya. Karena ini penting, ini jauh lebih penting. Saudara-saudara sekalian, manusia modern sekarang ini kadang-kadang, ya bahkan sering, karena suksesnya mereka di dalam perkembangan teknologi yang menyangkut dunia material, ya, manusia sekarang ini kemudian menganggap bahwa mereka ini sepertinya mereka ini menyerupai Tuhan. Karena itu buku kedua Noah Yuval Harari judulnya adalah Homo Deus, manusia dewa. Karena begitu hebatnya manusia sekarang ini bisa mengatasi banyak hal, mereka menganggap dirinya ini perkasa, sehingga akhirnya mereka melupakan yang maha perkasa yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Sekarang ini manusia karena suksesnya mengatasi hal-hal yang sifatnya fisik dan material, mereka kemudian menganggap bahwa dunia materi ini itu sekarang menjadi satu-satunya dunia yang dianggap ada. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekarang ini salah satu masalah yang saya anggap sebagai masalah adalah sekarang menggejalanya kembali, munculnya kembali ideologi materialisme. Apa itu ideologi materialisme atau ideologi fisikalisme atau materialisme? Ideologi materialisme adalah ideologi cara pandang yang menganggap bahwa dunia materi ini adalah segala-galanya. Di balik dunia materi ini tidak ada apapun. Di balik dunia materi ini tidak ada dunia yang gaib. Karena itu sekarang manusia modern itu kadang-kadang ada yang terus terang mengatakan, kadang-kadang ada yang diam-diam mengimani ideologi ini, yaitu bahwa dunia materi itu segala-galanya. Seolah-olah di balik dunia materi ini tidak ada hal yang lain. Seolah-olah ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi itu sudah tidak relevan lagi. Ada orang-orang yang zahirnya, jihad lahirnya, di permukaannya dia orang beriman, tapi sebetulnya dia ini cara pandangnya materialistis.
Kenapa cara pandangnya materialistis? Karena dia menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya material itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain ini. Contoh yang vulgar adalah sekarang ini orang nyanyi dangdut 3 lagu dibayar lebih besar daripada orang yang ceramah 2 jam. Anda percaya? Via Valen itu nyanyi 3 lagu, saya yakin seyakin-yakinnya honornya jauh lebih banyak daripada kiai yang ngaji sampai 100 jam. Bener nggak? Ya kan? Penulis buku yang jatuh bangun banting tulang, memeras keringat, memeras darah untuk meneliti bertahun-tahun. Teman saya namanya Islah Gusmian di Solo, di IAIN Solo, Surakarta, barusan menerbitkan buku judulnya Islam dan Tafsir Al-Quran dan Kekuasaan di Indonesia. Dia menghabiskan waktu tidak kurang dari 5 tahun untuk nulis buku. Berapa honornya? Di sini ada penerbit saya kira, ada Mas Rizal Mubid di depan ya. Penulis yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk menulis buku berjibaku, mereka dibayar jauh lebih rendah daripada, nggak usah Via Valen lah, penyanyi dangdut yang kelas ecek-ecek itu loh, ya, yang nyanyi-nyanyi di bar-bar kecil, itu honornya jauh lebih banyak daripada penulis buku yang menghabiskan waktu untuk menulis buku bertahun-tahun. Orang yang berkegiatan pikiran dinilai jauh lebih rendah daripada orang yang berkegiatan untuk memuaskan kepuasan tubuh. Walaupun kita ini ngaku beriman, tapi sejatinya kita ini materialis semua. Seolah-olah kita ini yu'minuna bil ghaibi, tapi kita ini sebetulnya yu'minuna bidzahir. Beriman hanya dengan sesuatu yang nampak saja. Nah, saudara-saudara, materialisme ini menurut saya berbahaya. Karena jika manusia menganggap bahwa dunia materi ini hanya dunia yang sudah cukup dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan yang lain-lain, bahwa dunia materi ini adalah segala-galanya, di balik itu tidak ada dunia yang lain, maka itu menurut saya berbahaya. Karena manusia kemudian pandangannya itu terbatas. Pandangan manusia beriman itu adalah pandangan yang dual level. Nah, di sini saya masuk ke tema manusia rohani. Pandangan manusia beriman itu ciri-cirinya adalah dia memandang dunia ini terdiri dari 2 saf, 2 level, 2 lapis. Yang pertama adalah dunia yang nampak, yang kedua adalah dunia yang tidak nampak. Ada az-zahir, ada al-batin. Ada yang kelihatan di permukaan, tapi ada yang tidak kelihatan di permukaan. Kadang-kadang saudara-saudara, yang tidak nampak di permukaan ini jauh lebih penting pengaruhnya daripada yang nampak di permukaan. Manusia rohani adalah manusia yang pandangannya itu 2 sekaligus, materialisme tapi juga sekaligus spiritualisme. Itulah intinya manusia rohani. Nah, menurut saya peradaban manusia ke depan adalah peradaban yang kalau hendak menjadi peradaban yang sehat dan membawa manfaat yang besar bagi manusia, maka peradaban ini harus menjadi peradaban yang tidak saja menghormati aspek material saja, tetapi juga menghormati aspek-aspek yang sifatnya spiritual. Spiritualitas itu adalah aspek yang penting sekali. Manusia rohani adalah manusia yang melihat di balik yang nampak ini ada sesuatu yang tidak nampak, yang itu jauh lebih penting di dalam menentukan hal-hal yang nampak ini. Saya akan kutipkan satu hikmah, ya, satu kata mutiara yang pernah diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini pengarang kitab Hikam yang hidup pada abad 13 di Mesir dan salah satu mursyid Thariqah Syadziliyah.
Beliau menulis kitab yang terkenal namanya Al-Hikam, yang kemudian saya ulas dalam buku Menjadi Manusia Rohani itu. Dalam salah satu hikmahnya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengatakan demikian. Yang intinya adalah seperti atau menegaskan poin yang sudah saya jelaskan tadi itu, tentang pentingnya hal yang tidak nampak. Beliau mengatakan udfun atau idfin wujudaka fi ardil khumuli. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Fama lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Wahai orang-orang yang ingin menjadi manusia rohani, kira-kira begitu, benamkanlah, tanamlah, kuburlah diri kamu di dalam bumi ketidakterkenalan, ke bumi al-khumul, itu artinya adalah bumi ketidakpopuleran, ketidaknampakan. Karena sesuatu yang tidak ditanam dalam-dalam di tanah, maka buahnya tidak akan baik. Saudara-saudara, ini ajaran yang penting, karena ajaran ini menekankan pentingnya al-batin, sesuatu yang tidak kelihatan. Imam Ibnu Athaillah membuat satu metafor, ya, suatu perlambang. Pepohonan, ya, saudara-saudara, pepohonan yang tidak ditanam dalam-dalam di dalam bumi, maka pohonnya tidak kuat dan buahnya tidak akan banyak, atau buahnya tidak akan enak dan membawa manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Anda lihat saja pohon-pohon yang besar yang membawa manfaat besar kepada orang-orang, pohon jati misalnya. Pohon besar ini tidak akan tegak sebagai pohon yang besar, nampak di permukaan besar sekali, kalau di dalam tanah, di bawah pohon itu tidak ada akar yang menghunjam jauh ke dalam. Jadi kalau kita mengikuti ajaran dalam hikmah ini, maka sesuatu itu akan menjadi besar kalau akarnya itu kuat. Manusia pun tidak akan bisa menjadi manusia yang besar kalau dia tidak punya akar yang kuat. Akar itu biasanya tidak nampak, ya. Akar itu biasanya tidak nampak. Yang nampak adalah pepohonan yang ada di permukaan. Nah, kalau pohon itu tidak punya struktur yang tidak nampak yang kuat, maka dia tidak akan kokoh. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan seorang sarjana atau seorang mahasiswa, ini sangat relevan sekali. Kalau Anda ingin menjadi sarjana yang besar, yang sukses, Anda ingin menjadi seorang peneliti yang berhasil, maka Anda harus mempunyai struktur yang tidak nampak, yang tertanam di dalam. Yaitu apa? Kalau Anda ingin menjadi sarjana yang sukses, Anda harus melewati fase tidak kelihatan, yang di dalam kitab Al-Hikam itu disebut sebagai ardul khumul. Anda harus belajar lama, melakukan riset, menulis skripsi, tesis, disertasi, buku, artikel di jurnal yang terindeks Scopus. Sekarang kan begitu. Anda kalau tidak melewatkan waktu yang panjang untuk melakukan riset, Anda tidak akan bisa menjadi sarjana besar. Ketika Anda riset, itu nggak ada orang tahu. Riset itu adalah pekerjaan yang sifatnya soliter, tidak kelihatan oleh orang lain, tidak bisa dilihat oleh orang lain, dan tidak ada orang yang keplok-keplok karena kita riset. Orang keplok-keplok tepuk tangan kalau sudah kelihatan risetnya diterbitkan, bagus, orang tepuk tangan. Tetapi ketika Anda riset, Anda itu bekerja di dalam ruang yang terpisah, terisolasi, soliter, gak ada orang tahu. Makin banyak Anda menghabiskan waktu di dalam ruang yang soliter ini, akan membuat hasil atau penelitian kamu makin baik.
Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nijajuhu. Sesuatu yang muncul ke permukaan tapi tidak ada akarnya yang dalam di bumi, maka buahnya nggak akan bagus. Suatu penelitian yang tidak didasari riset yang panjang, dia tidak akan menjadi riset yang baik. Jadi sesuatu yang tidak nampak, hal yang batin, itu sesuatu yang penting sekali. Sebuah bangsa, saudara-saudara, ya, sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau tidak punya akar yang dalam. Kalau Anda pelajari bangsa-bangsa besar di dunia saat ini, mereka itu besar bukan karena semata-mata sesuatu yang nampak di permukaan saja, tetapi di balik sejarah mereka, di balik bangsa ini ada akar yang menghunjam jauh ke dalam sekali. Inilah namanya akar itu, tidak nampak tetapi ini menentukan kualitas bangsa itu. Kenapa bangsa Cina sekarang ini menjadi seperti sekarang ini? Anda tidak bisa menilai, memahami bangsa Cina yang besar sekarang ini, yang produknya itu hampir membanjiri semua pasar di dunia, kalau hanya melihat sesuatu yang nampak saja. Anda harus gali bangsa Cina itu dari sejarahnya yang panjang. Orang Indonesia itu juga sama. Bangsa Indonesia tidak akan besar kalau dia tidak memahami akarnya ini. Manusia yang rohani adalah manusia yang paham akarnya. Dia tidak hanya menilai sesuatu berdasarkan apa yang nampak saja, tetapi dia mengerti akarnya itu. Saudara-saudara sekalian, akar bangsa Indonesia itu, ya, akar bangsa Indonesia itu sebetulnya dalam sekali. Anda pernah mengenal bahasa namanya bahasa Kawi? Pernah nggak? Ada pakarnya di sini katanya Pak Masudi. Pak Masudi ini. Saya kecualikan beliau, tapi Anda ini kenal nggak? Pernah nggak mengenal adik-adik para mahasiswa-mahasiswi? Anda pernah kenal namanya bahasa Kawi? Hah? Ada yang kenal, ada yang tidak. Ada yang kenal bahasa Inggris? Semua kenal. Ada yang kenal bahasa Kawi? Ada yang kenal, ada ba'dhuhum ya'rif wa ba'dhuhum la ya'rif. Ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Berarti Anda lebih tahu bahasa yang datang dari luar daripada bahasa yang ada di dalam bangsa kita sendiri. Bahasa Kawi itu bahasa yang dipakai di Jawa pada era Majapahit dulu, sejak abad 8 Masehi sampai abad 12 kira-kira. Itu bahasa yang luar biasa, bahasa yang dipakai untuk menulis karya-karya sastra besar di Jawa saat itu, yang dipakai untuk menulis jenis sastra yang disebut dengan kakawin. Ya, ada kakawin judulnya Negara Kertagama. Ya, ada kakawin judulnya Sutasoma. Ada kakawin judulnya Arjuna Wiwaha. Ada kakawin macam, kakawin itu puluhan. Bahasa Kawi ini bahasa besar yang pernah lahir di tanah Jawa, yaitu di Jawa Timur sini, di dekat Surabaya ini, di daerah Mojokerto situ, ya, di daerah tempat kekuasaan Majapahit itu pernah ada suatu peradaban besar yang bahasa ilmiahnya itu namanya bahasa Kawi, yang pernah ditulis oleh seorang linguis Jerman yang sangat raksasa sekali, yang hidup pada abad 18, namanya Van Humboldt. Van Humboldt ini seorang Jerman yang tidak pernah datang ke Jawa. Namanya sekarang diabadikan sebagai nama universitas di Berlin, namanya Van Humboldt, Friedrich Van Humboldt. Dia ini menulis bahasa Kawi, menulis tata bahasanya, linguistiknya, 5 jilid, total 5.000 halaman. Apakah ada orang Indonesia yang menulis tentang, ada juga, ada namanya Profesor Purbacaraka dulu yang nulis
Kapustakan Bahasa Jawi itu salah satunya nulis mengenai bahasa Kawi ini. Tetapi orang yang menulis tentang sastra dalam bahasa Kawi ini justru malah orang-orang luar. Salah satunya adalah seorang sarjana Belanda, Romo Katolik, namanya Zoetmulder, yang mentahkik atau menerbitkan manuskrip ya dalam kakawin bahasa Kawi yang kemudian diterbitkan sebagai disertasi beliau. Judulnya adalah Manunggaling Kawula Gusti, Arjuna Wiwaha kalau tidak salah ya, kakawin Arjuna Wiwaha, dan itu menjadi salah satu karya penting tentang bahasa Kawi. Saudara-saudara, bangsa kita ini juga punya akar yang dalam sekali, tapi akar ini kemudian tidak kita pahami. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita juga harus mengerti akar kita sendiri. Jadi kita tidak cukup hanya punya akar saja, tapi kita juga memahami dan mengerti akar kita. Karena kalau kita tidak memahami akar kita, maka kita akan mengabaikan akar ini kemudian melihat keluar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pertama-tama melihat akarnya dia sendiri, baru kemudian dia mengambil akar dari luar untuk disintesiskan dengan akar kita sendiri. Itu yang terjadi di dalam peradaban Islam dahulu. Peradaban Islam dulu menjadi besar karena kita bisa mensintesiskan antara dua akar. Akar yang berasal dari diri kita sendiri dan akar yang datang dari luar. Sintesa atau penggabungan, kombinasi antara dua akar ini kemudian melahirkan peradaban besar, yaitu peradaban Islam pada masa lampau yang melahirkan orang-orang seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Abu Bakar Ar-Razi, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan para filosof-filosof, para teolog, para ahli bahasa, ahli macam-macam. Itu semua adalah terjadi karena peradaban Islam itu bisa menggabungkan antara dua akar ini. Saudara-saudara sekalian, saya kepingin mengajak kita semua ini sebagai umat Islam, jangan terus-menerus kita ini menengok ke Arab atau ke Eropa. Karena sekarang ini menurut saya ada suatu gejala yang bagi saya kurang sehat, yaitu apapun yang datang dari dunia barat dan dari Arab itu lebih otoritatif dari sesuatu yang datang dari bumi kita sendiri. Nah, menurut saya kita harus bisa menggabungkan tiga hal. Tetapi fondasi utamanya adalah kita sendiri, akarnya yang ada di dalam diri kita, baru kemudian kita mengadopsi akar yang datang dari luar, dari barat dan juga dari Arab. Kita tidak boleh sebagai seorang manusia menutup diri. Manusia rohani bukan manusia yang menutup diri, ya. Manusia rohani ciri-cirinya adalah manusia yang bisa melihat keluar. Tetapi luar itu bukan sesuatu yang dianggap primer, sekunder. Yang primer adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Karena itu mempelajari kekayaan tradisi, kekayaan peradaban kita di dunia Nusantara ini itu penting sekali. Karena itu jika, ya ini sebagai penutup, jika sekarang ini ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, mendakwahkan suatu teori atau suatu paradigma yang disebut dengan Islam Nusantara, itu menurut saya sudah sewajarnya. Karena dengan paradigma Islam Nusantara ini sebetulnya kita mengadopsi, mengambil suatu cara pandang seperti yang tadi saya usulkan, yaitu kita berakar. Ardul khumulnya, atau kalau memakai bahasa kita misalkan tadi itu, ardul khumul kita, bumi kita itu sekarang ada di Indonesia. Di dalam bumi kita sekarang ini ada kekayaan peradaban yang luar biasa. Tetapi peradaban ini bisa diperkaya dengan sesuatu yang datang dari luar. Karena itu saudara-saudara, saya menganjurkan Anda semua pelan-pelan sebagai komunitas akademis, pahamilah
keperadaban, kekayaan peradaban yang pernah lahir di Nusantara ini. Nah, peradaban itu apa wujudnya? Peradaban itu wujud paling kelihatan biasanya adalah dalam bentuk tulisan. Karena itu membaca tulisan-tulisan tentang masa lalu kita atau tulisan yang ditulis oleh pujangga-pujangga kita itu penting sekali, saudara-saudara. Dan menurut saya, ya, cara pandang sebagian umat Islam yang memusuhi peradaban lokal itu berbahaya menurut saya. Masa depan Islam di dunia ini tidak bisa dibangun dengan cara pandang seperti itu. Saya menghormati siapapun orang Islam yang berpikiran apapun, saya hormati. Tetapi pikiran yang mengatakan bahwa Islam itu harus menolak peradaban-peradaban lokal itu berbahaya. Islam yang memusuhi kebudayaan lokal itu berbahaya sekali. Islam itu tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu. Sejarah Islam selama 1400 tahun itu dibangun bukan dengan cara, bukan dengan paradigma yang memusuhi peradaban setempat. Kalau ada umat Islam yang memusuhi peradaban setempat, itu umat Islam semacam ini hanya memberikan resep kemunduran umat Islam di dalam jangka yang panjang. Kalau umat Islam ingin membangun peradabannya ke depan, maka dia harus bisa menerjemahkan Islam di dalam konteks peradaban lokal yang kaya ini. Majapahit, Sriwijaya, Kertanegara, Kalingga, Mataram Hindu, Mataram Buddha, Mataram Islam, itu semua adalah bagian dari kekayaan peradaban kita. Tentu saja ada bagian-bagian yang tidak bisa kita ambil karena berlawanan dengan akidah Islam, tetapi bagian-bagian yang sesuai dengan ajaran Islam tidak bisa kita hilangkan. Bahkan Islam harus diterjemahkan dalam peradaban seperti itu. Itulah yang saya maksud sebagai salah satunya, ya, penerjemahan manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang pandangannya tidak materialistis. Pandangannya adalah materialisme plus spiritualisme. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada sesuatu yang tidak nampak. Manusia yang bisa, yang kalau memakai bahasa orang-orang, launul ma'i launu ina'i, itu kata para sufi. Ya, ini sekedar sedikit menceritakan tentang cara pandang orang sufi. Launul ma'i launu ina'i. Orang sufi itu cara pandangnya adalah air itu warnanya sesuai dengan warna gelasnya. Al-insanu ibnu waqtihi, itu salah satu filosofinya Ibnu Arabi. Manusia itu adalah anak dari zamannya. Manusia itu warnanya adalah warna tempat dia tinggal. Warna air itu sesuai dengan warna gelasnya. Seorang manusia rohani adalah manusia yang bisa mengubah warnanya secara fleksibel, secara akomodatif, secara kreatif dengan warna apapun, tapi airnya tetap air. Itulah manusia rohani. Manusia rohani bukan manusia yang pertama-tama yang dipedulikan adalah gelasnya. Gelas bisa berwarna apa saja, tapi air yang jauh lebih penting. Orang haus bukan minum gelas, tapi minum air. Anda beli aqua itu beli botolnya atau beli airnya? Lah sampean tahu gitu kok. Kenapa kok dalam kehidupan sosial Anda mementingkan botol daripada air? Ya kan? Manusia sekarang ini, Islam maupun non-Islam sekarang ini, mereka itu pandangannya adalah materialistis. Pandangan materialistis, pandangan yang mengatakan botol aqua lebih penting daripada airnya. Seorang manusia rohani akan mengatakan launul ma'i launu ina'i. Warna air sesuai dengan warna botolnya. Warna botol tidak penting, air tetap warnanya ya air. Dia bisa berwarna putih, bisa berwarna biru, bisa berwarna merah kalau botolnya berwarna seperti itu. Kalau Anda ingin menjadi manusia rohani,
biarkan diri Anda itu berada di botol manapun, tetapi rohani Anda tetap sama. Itulah manusia rohani. Dan saya yakin Islam akan jaya kalau seperti ini. Para wali-wali itu ketika membawa Islam itu mereka tidak terlalu peduli kepada botolnya. Botolnya bisa berupa botol kebudayaan Jawa, bisa berupa botol kebudayaan Sunda, bisa berupa botol kebudayaan Eropa, kebudayaan Persia dan segala macam. Tetapi launul ma'i launul ma'. Sama, mata air itu warnanya sama, botolnya saja yang warnanya beda. Sekian, semoga ceramah pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada waktu kurang lebih ya sekitar 25 menit lah untuk sebelum kita menutup acara ini. Monggo kalau ada pertanyaan ya dari sisi Mas cewek dulu atau ada belakang ya, kemudian maju Mbak, langsung aja maju, kemudian dari sisi sini Mas depan ini, belakang ya, satu depan, satu lagi Pak Masudi. Nah, ada 5 aja cukup. Mohon disebutkan nama dan pertanyaannya singkat saja ya, to the point karena waktunya sangat terbatas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Nama saya Nurul Syifa Ulumnya, saya dari Prodi Sejarah Agama Islam semester 6. Di sini saya mau bertanya tentang sebelumnya masalah kebudayaan dan masalah budaya Jawa. Saya sendiri juga termasuk salah satu orang yang mengharapnya bisa belajar langsung dari sipil. Di sini saya mau bertanya tentang ini. Sebenarnya akar kebudayaan kita orang Indonesia itu sebenarnya seperti apa? Karena kalau menurut kami sendiri, cuman sebenarnya budaya Jawa, tapi Indonesia direpresentasikan dengan budaya Jawa kan mempunyai karakternya kan adalah dari budaya-budaya kan dan dan kalau digunakan dengan berupa orang Jawa kan orangnya ramah-ramah yang bisa menerima kebudayaan sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kan budaya orang Indonesia atau orang Jawa sendiri kan agama pertama kali kan adalah agama Buddha. Kemudian masuk ajaran Hindu, kemudian ajaran Buddha, dan kemudian ajaran Islam. Nah, di sini yang saya pertanyakan, mengapa kok agama Islam itu datang terakhir dan apa yang mau diubah sebenarnya dari agama Islam untuk Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan saya sebenarnya juga sangat menarik sekali karena saya di sini juga karena saya mengatakan juga orang Jawa, saya suka dengan budaya Jawa yang sebenarnya disebutkan sebelumnya juga tidak praktekkan, tapi setelah mungkin ada transformasi transformasi keinginan kesadaran itu juga Ya. itu saja yang saya katakan. Atas waktunya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Mas. Sebutkan nama dan singkat saja pertanyaannya apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadi dari SPI semester 6. Mencangkut tentang manusia rohani dan masa depan peradaban Islam, di pikiran saya untuk mencapai peradaban Islam itu ada 3. Yang pertama
kita sebagai orang Jawa untuk menerima dua apa yang dari luar, dari Arab, dari luar, dari Barat dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar kita sendiri bisa jadi manusia rohani yang bisa menuju peradaban Islam. Terima kasih. Yang belakang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tolha Aziz dari Mesir, tafsir Quran semester 6. Yang saya mau tanyakan adalah apa dan bagaimana kiat-kiat dan trik menurut Bapak Presiden pribadi sendiri agar kita tetap selalu menjaga yang istiqomah seperti usul khotimah, materialisme dan apa? Materialisme dan spiritualisme itu berakar yang menjulang dalam dengan maraknya materialisme pada zaman now yang seakan-akan maksudnya dijadikan sebagai apa pedoman di masyarakat umum khususnya tentang penciptaan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, Namanya? nama saya adalah Muhammad Yansyah, jurusan Sejarah Islam secara. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Bapak menjelaskan terkait dengan bahwasanya ketika ada sesuatu yang di luar ataupun dari ilmu itu kita harus berusaha untuk memadukan antara budaya yang di sini. Tapi kan yang kita tahu sekarang bahwasanya geopolitik internasional itu sudah mengarahkan kita semua mahasiswa-mahasiswa di sini agar terfokus kepada dunia berat, khususnya di Amerika yang memang menjadi contoh teladan yang telah diberikan kepada kita semua. Ya bisa dilihat yang menggunakan lampu di sini mungkin cuma Bapak saja kan, tapi yang lain di sini tidak menggunakan lampu. Ini merupakan penyebab bahwa geopolitik internasional sudah dirasakan di mahasiswa sekarang. Pertanyaannya Pak, apakah jika geopolitik internasional itu harus terfokuskan kepada dunia barat, apakah itu masuk dalam kategori pembodohan? Itu pertama. Terus yang kedua, tadi Bapak sedikit menjelaskan terkait dengan bahwa manusia rohani itu harus memiliki materialistik dan juga spiritualistik. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki kecenderungan dari dua unsur itu, baik materialistis ataupun spiritualistis. Nah, menurut Bapak, manusia rohani yang sebenarnya, itu lebih cenderung kepada aspek mana? Kan tidak mungkin kita berusaha untuk menetralkan diri antara materialistik 50 terus spiritualistik 50, kan nggak mungkin gitu. Jadinya kira-kira manusia rohani sebenarnya itu lebih cenderung kepada mana Pak? Materialistik atau spiritualistik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir Pak Masudi, monggo. Pertama, saya ingin mengatakan NU dulu itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang muncul Islam Nusantara. Apakah NU sudah berganti dari Ahlussunnah wal Jamaah ke Islam Nusantara? Ahlussunnah wal Jamaahnya sudah jarang itu dimunculkan di permukaan. Mungkin gini, Islam Indonesia ada Nusantara. Nusantara itu kembali ke peradaban klasik Indonesia zaman Ibu Buddha itu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu kembali ke Islam klasiknya bukan Indonesia yang klasik, mulai Abu Bakar sampai banyak masih Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Apakah ini pergeseran dari Ahlussunnah wal Jamaah ke Islam Nusantara? Rupanya Islam Nusantara lebih populer daripada Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Matur nuwun Pak. Terima kasih. Silakan Pak Kiai. Saya akan menjawab secara langsung saja, tidak satu persatu ya.
ada pertanyaan spesifik yang mungkin perlu dijawab secara terpisah, yaitu soal Islam Nusantara ini. Nanti akan saya ulas atau saya tanggapi pada bagian terakhir. Dari semua pertanyaan tadi ya mempertanyakan beberapa hal, aspek pedagogi ya. Kemudian bagaimana cara kiat atau formulanya kita ini bisa menjaga keseimbangan antara yang materialistik dan spiritualistik ya. Dan mana yang harus menjadi prioritas ya. Kemudian yang tadi ada juga yang menanggapi soal sebetulnya walaupun orang Jawa tapi tidak terlalu akrab juga dengan kebudayaan Jawa dan seterusnya. Teman-teman semua, kalau di dalam cara pandang rohani ya, yang materialistis itu sebetulnya adalah sekunder sifatnya. Yang harus diprioritaskan sebetulnya adalah yang spiritualistik ya, atau spiritualisme itu yang harus menjadi fondasinya. Bahkan spiritualisme ini asal usul dari segala hal yang sifatnya material ini. Sesuatu yang bersifat material itu adalah berasal dari yang bersifat spiritual. Karena itu perhatian kita harus tertuju kepada yang spiritual ini, bukan kepada yang material ini. Cara pandang semacam ini sekarang makin mengalami desakan ya, makin mengalami peminggiran karena di dalam peradaban modern hal-hal yang sifatnya material itu jauh lebih kelihatan, lebih sukses, lebih unggul. Karena itu orang kemudian menganggap bahwa yang spiritual itu menjadi tidak terlalu penting karena suksesnya peradaban material. Bayangkan peradaban material sekarang ini sampai kepada suatu tahap yang oleh seorang sosiolog Inggris namanya Anthony Giddens itu digambarkan peradaban manusia modern sekarang ini bisa memisahkan antara ruang dengan waktu, melakukan disosiasi antara time and place, antara waktu dan tempat. Apa itu contohnya? Dulu Anda itu kalau mau pergi ke Banyuwangi ya, Anda butuh mengirim informasi ke Banyuwangi, maka Anda membutuhkan waktu sesuai dengan jarak antara Surabaya dengan Banyuwangi. Saya nggak bisa menggambarkan bagaimana cara raja di Majapahit dulu di Mojokerto sini mengirimkan pesan kepada Patih Gajah Mada yang sedang berpetualang melakukan perang keluar Jawa. Itu bagaimana caranya? Butuh berapa waktu itu? Karena pesan itu sampai kepada yang dikirimi pesan sesuai dengan jarak. Artinya antara waktu dan ruang itu terikat. Waktu itu jaraknya sesuai dengan ruang. Tetapi teknologi modern bisa memisahkan antara waktu dan ruang ya. Waktu itu bisa diperpendek walaupun dia harus melewati ruang yang jauh sekali. Sekarang ini dengan teknologi WhatsApp kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ribuan bahkan ratusan ribu kilometer ya. Kita bisa berkomunikasi dalam waktu yang pendek sekali. Itu contoh bagaimana orang atau teknologi manusia modern secara material berhasil mencapai suatu tahap yang dahsyat sekali, yaitu memisahkan antara waktu dan ruang. Ya, itu dahsyat sekali. Karena suksesnya peradaban material ini kemudian membuat orang merasa bahwa yang material ini itu sudah segala-galanya. Itu aja. Nah karena itu sekarang ini yang spiritual itu menjadi terancam. Tetapi kalau suatu peradaban itu mengabaikan yang spiritual ini, maka ini berbahaya sekali. Karena manusia kemudian menganggap bahwa segalanya selesai di sini.
dipertaruhkan di sini tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada sesuatu yang dibalik dunia yang nampak ini. Dan itu berbahaya sekali. Itu akibat-akibatnya bisa secara mental, spiritual bisa destruktif ya. Karena ya contoh yang vulgar mungkin begini ya. Pernah ada seorang teman yang membuat satu penelitian menarik mengenai kondisi masyarakat Jogja pasca gempa. Salah satu kesimpulannya menarik bahwa orang-orang Jogja pasca gempa dulu itu tingkat stresnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kemampuan orang-orang Jogja untuk dealing, untuk berhadapan dengan gempa itu luar biasa. Ya, saya kira itu filosofi yang tertanam di dalam masyarakat Jawa, tapi juga sumbernya mungkin dari tasawuf Islam ya, yaitu bahwa ya semua itu sudah takdir dari Tuhan. Mau apa lagi? Kita harus menerima itu. Karena kalau kita nggak menerima, kalau di dalam ilmu sufi atau ilmu tasawuf, kamu jika tidak menerima takdir, kena musibah, dan tidak menerima takdir atas musibah itu, kamu kena musibah 2 kali. Kamu sengsara karena musibah, pertama, kedua kamu sengsara karena kamu tidak menerima musibah itu. Itu kesengsaraan 2 lapis. Tetapi kalau kamu bisa mengurangi dari 2 lapis menjadi 1 lapis, ya sudah, saya sengsara. Tapi ya bagaimana lagi? Saya tidak bisa apa-apa karena kata kitab hikam ya, dalam kitab hikam dikatakan sawabikul aqdari sawabikul himami la tahriku aswaral aqdar. Itu kata kitab hikam ya. Jadi walaupun sekuat apapun rencana kamu tidak bisa menembus tembok takdir. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdar. Saya selalu mengatakan begini dalam beberapa diskusi tentang buku saya ini. Orang itu di dalam bekerja itu sebetulnya harus menerapkan 2 akidah sekaligus menurut saya. Akidah Mu'tazilah juga penting, akidah Asy'ariyah juga penting. Kita tidak bisa hanya akidah Asy'ariyah toh. Akidah Mu'tazilah itu penting. Akidah Mu'tazilah yang menyatakan bahwa manusia itu punya kehendak bebas, dia bisa menciptakan takdirnya sendiri, kira-kira begitu. Manusia itu adalah the creator of his or her own destination. Manusia itu bisa menciptakan nasibnya sendiri, destiny ya. Itu orang Mu'tazilah. Orang Asy'ariyah prinsipnya adalah semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya dua-duanya penting. Bagaimana cara menerapkannya itu? Jika Anda sedang merencanakan suatu pekerjaan, kalau Anda menjadi rektor, menjadi dekan, menjadi kajur dan seterusnya, Anda membuat plan dalam waktu tertentu 1 tahun misalnya bikin program, Anda harus menjadi orang Mu'tazilah. Jangan menjadi orang Asy'ariyah. Kalau Anda sedang berencana, Anda harus optimis. Karena itu Anda butuh teologi Mu'tazilah. Manusia itu kuasa atas takdirnya sendiri. Itu kalau sedang berencana. Tapi kalau sudah menyangkut hasil, itu Asy'ariyah penting. Semua itu datang dari Allah. Tapi kalau sudah dari pertama sudah semua datang dari Allah, Anda akan malas itu. Makanya menjadi Mu'tazilah itu penting. Saya nggak setuju Asy'ariyah itu diterapkan dalam semua kondisi. Anda perlu Asy'ariyah, tapi dalam beberapa kondisi Anda perlu Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu membuat Anda menjadi optimis, seolah-olah Anda sebagai manusia itu punya kuasa. Tetapi menjadi Mu'tazilah juga dalam batas tertentu. Ketika Anda sedang berhadapan dengan hasil, maka Anda harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sikapnya adalah materialistis, dia tidak bisa seperti ini. Nah, orang yang materialistis itu rentan terkena stres, rentan terkena penyakit mental, yaitu berupa, kalau dalam bahasa Inggris itu sering disebut sebagai penyakit yang disebut dengan anxiety. Anxiety itu artinya apa? Rasa galau.
Anda pasti pernah mengalami suatu keadaan di mana Anda sedih tapi tidak tahu sebabnya sedih apa. Pernah nggak sih? Pernah kan? Ada sedih yang jelas penyebabnya, misalnya WA kepada pacarnya sudah biru tapi nggak dijawab. Itu sedih yang jelas alasannya, ya. Tapi ada orang yang sedih tanpa alasan. Itu yang disebut dengan kesedihan eksistensial dalam bahasa filsafat, ya. Itulah yang disebut dengan anxiety. Nah, manusia yang bersikap rohani itu tingkat anxiety-nya itu lebih rendah daripada masyarakat yang materialistis. Karena itu bangsa-bangsa yang sekarang kan ada mulai dikembangkan suatu indeks yang disebut dengan indeks kebahagiaan. Sekarang ini kan orang itu mengukur kemakmuran bangsa itu kan biasanya dengan menggunakan GDP, tingkat produk nasional satu bangsa itu, ya. Kemudian dibagi berdasarkan jumlah penduduknya lalu menjadi per kapita. Itulah namanya yang disebut dengan GDP itu dan per kapita. Tapi dianggap indeks per kapita dan GDP ini dianggap belum cukup, karena itu dikembangkan cara pengukuran yang lebih canggih, yaitu misalnya dengan mengukur indeks pembangunan manusia, ya, Human Development Index atau SDI. Itu yang sekarang dikembangkan oleh PBB. Nah, setelah itu kemudian dikembangkan pengukuran yang baru, yaitu pengukuran berdasarkan kebahagiaan. Karena seringkali ada orang yang secara material itu sebetulnya tidak cukup kaya, tapi sebetulnya dia bahagia. Contohnya adalah ada di ruangan ini. Ini orang-orang miskin tapi bahagia, saya yakin. Ya, tidak miskin-miskin amat lah ya. Tapi jelas bukan kaya pasti. Ya, tapi kelihatannya saya lihat wajah-wajahnya itu bahagia. Nah, itu artinya adalah indeks kebahagiaan kamu itu tidak terikat dengan materi atau jumlah uang atau harta yang kamu miliki. Nah, sekarang dikembangkan itu indeks kebahagiaan itu. Nah, jadi menurut saya peradaban yang materialistis ini membawa banyak keuntungan bagi kita, tapi juga ada batasnya. Kita perlu mengembangkan peradaban yang lebih canggih, yaitu mengawinkan antara materialisme dengan spiritualisme itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara. Jadi menjawab pertanyaan tadi, yang penting itu justru yang spiritual. Yang material itu sebetulnya hanya mengikut saja. Apalagi saudara-saudara, buat teman tadi yang bertanya spesifik mengenai masalah ini, ya, saya kasih tahu ya. Sekarang ini di era teknologi digital itu, harga informasi dan pengetahuan itu jauh lebih besar daripada warisan kekayaan yang kamu peroleh dari keluarga kamu. Sekarang ini orang itu bisa ngelamun, itu jadi kaya itu bisa. Contohnya banyak sekali. Dari lamunan dan pikiran kemudian jadi kaya raya itu sekarang banyak sekali. Karena harga pengetahuan sekarang ini itu dahsyat. Contoh yang terbaik yang dekat dengan kita adalah Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Itu ceritanya Nadiem Makarim itu, kenapa dia mendirikan Gojek, konon dia ceritakan beberapa kali di ceramah-ceramah dia. Dia itu kan rumahnya di sekitar daerah Kebayoran Baru kalau tidak salah ya, di daerah Sriwijaya sana. Jadi setiap hari dia itu ketika pulang dari Amerika sekolah di Harvard Business School, pulang ke Jakarta, dia kerja untuk orang lain. Nah, pagi-pagi kalau dia pergi ke kantor itu naik ojek, ya ojek, kalau istilah di Jakarta itu ojek pengkolan itu loh, ya, ojek pengkolan itu. Nah, ketika dia ngojek itu tanya kepada tukang gojeknya, "Pak, sehari ini berapa penghasilannya?" Ya, kadang-kadang 50.000, kadang 100.000, ya tergantung lah. Karena yang saya angkut paling kan pagi itu paling berapa sih, paling 2-3 orang. Kemudian dia kepikiran, ini kan kalau orang ini setelah pagi ngangkut 2-3 orang, kan selesai nganggur sehari sampai nunggu orang nanti pulang kerja sore. Nah,
interval antara pagi sampai sore ini kan waktu panjang sekali. Itu kan bisa diuangkan itu waktu itu. Nah kemudian dia berpikir bagaimana supaya tukang ojek ini di interval pagi dan sore ini dia juga kerja juga. Kemudian dia menciptakan itu, teknologi aplikasi untuk Gojek. Dan dengan itu kemudian orang kerja sepanjang hari. Karena orang pesan Gojek bisa kapan saja. Dan sekarang sudah pesennya bukan sekedar nganter orang saja, tapi nganter makanan, nganter tukang pijet, nganter tukang apa namanya ini ya kalau perempuan apa itu salon itu kan. Nanti ada Gojek nganter tukang ngaji juga bisa juga nanti. Ya, belum ada itu. Go Ustadz belum ada itu. Ya, Go Ustadz belum ada. Kalau Go Food, Go Ride, Go Car, Go Shop, Go Send itu sudah ada, tapi Go Ustadz belum ada. Mungkin perlu diadakan Go Ustadz, terutama untuk para lulusan Fakultas Dakwah di UIN Surabaya, mungkin sangat berguna itu. Ya, jadi itu apa teknologi digital sekarang ini itu membuat orang sekarang pikiran itu kan sesuatu yang spiritual. Itu jauh lebih penting daripada yang material. Kamu boleh menjadi ada orang yang tidak punya harta sama sekali, tapi karena punya ide yang dahsyat, dia kemudian menjadi orang seperti pendiri Gojek itu, Nadiem Makarim. Atau yang paling dahsyat sekali adalah Jack Ma, pendiri apa? Alibaba di Cina itu. Yang sekarang itu kekuasaannya sudah lebih besar daripada Presiden Amerika Serikat. Karena sak dunia dia. Jadi sekarang itu nilai pengetahuan itu penting sekali. Makanya saya bilang sekarang ini bangsa yang maju itu bukan karena kekayaan alamnya, tetapi karena ada anak-anak muda yang suka ngelamun. Tahu ngelamun ya? Ngelamun itu ya yang ngelamun. Ngelamun itu berpikir nggak jelas, artinya drifting gitu loh. Tapi drifting yang kreatif itu bisa menciptakan ide yang luar biasa, menciptakan yang sekarang disebut dengan startup itu. Makanya sekarang itu kalau ada anak kok suka ngelamun, itu jangan dimarahi. Jangan-jangan dia menjadi Jack Ma suatu saat. Ya. Jangan-jangan kita apa tahu kan? Konon katanya Kang Tohari, tahu Kang Ahmad Tohari? Ahmad Tohari ini masa nggak pada tahu, ini dunia akademis kok nggak ngerti para penulis ini gimana ini. Tadi Yuval Harari nggak tahu, sekarang Ahmad Tohari nggak tahu. Ahmad Tohari ini pengarang trilogi novel Ronggeng Dukuh Paro. Dia seorang kiai dari Purwokerto, dari apa itu ya Purwokerto. Dia konon katanya menulis novel ini karena setiap hari itu sukanya mancing. Nah sambil mancing itu ngelamun dia, mikir apa gitu, nggak jelas. Tapi tiba-tiba jadi novel dan dia menjadi kaya karena novelnya itu. Jadi mancing itu jangan diremehkan apa. Jangan-jangan dari mancing itu lahir ide-ide yang besar. Ya, jangan-jangan. Sekarang itu ide itu sangat besar nilainya. Jadi yang material itu sekarang nggak ada nilainya. Makanya bangsa Indonesia itu kekayaan alamnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi pada bangsa ini? Apa coba? Bandingkan dengan negara-negara lain yang tidak punya kekayaan alam, tapi punya generasi muda yang inovatif, kreatif. Malah sekarang di dalam ilmu politik modern disebut, ada yang disebut dengan the curse of natural resources, yaitu kutukan sumber daya alam. Jadi ada satu pola, negara-negara yang kekayaan alamnya itu banyak, itu justru malah miskin. Bangsa-bangsa yang tidak punya kekayaan alam yang banyak malah kreatif. Makanya jangan bangga menjadi bangsa Indonesia yang dianugerahi alam yang luar biasa. Alah, kamu dianugerahi alam terus ngapain? Itu kan sama dengan kamu jadi anak orang kaya, tapi setelah itu terus memboroskan, menghabiskan warisan orang tua kamu untuk hal-hal yang tidak penting itu. Deposito itu kan cepat atau lambat akan habis kalau nggak diisi terus.
Ya kan? Kamu ini sebagai bangsa Indonesia itu hanya menghabiskan deposito saja. Deposito yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, oleh Tuhan kepada kita berupa alam sumber alam yang kaya raya ini, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terakhir soal Islam Nusantara ini penting sekali. Menurut saya Pak Mas Yudi, kita sih tidak berubah dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah kepada Islam Nusantara. Saya kira Pak Mas Yudi sudah tahu jawabannya, cuma ngetes saya aja sebetulnya. Tapi saya kan dites ya pura-pura jawab ya, pura-pura jawab aja. Tapi kita kan sudah tahu sebetulnya kan. Ya jawabannya ya jelas lah ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan intinya di kita ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ismunya baru muncul sekarang. Seringkali itu gitu kok. Musamma sudah ada lama, ismunya baru muncul sekarang. Ya kalau dalam misalnya contohnya ilmu nahwu itu ya sudah ada sejak zaman dulu, tapi kan muncul sebagai ilmu gara-gara Imam Sibawayh gitu kan. Fikih itu ya sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi, tapi menjadi ada nama fikih itu setelah ada imam-imam madhab gitu kan. Ya Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada dari dulu, tapi sejak NU kemudian dinamai Ahlussunnah wal Jamaah ala NU gitu. Jadi al-musamma maujudun min zaman ya. Jadi esensinya sudah ada dari dulu, tapi namanya baru diberikan belakangan. Ada orang yang namanya ada, musammanya nggak ada, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ada orang yang namanya ada, orangnya nggak ada. Sekarang itu banyak itu, fingerprintnya ada, orangnya nggak ada. Ini para dosen ini. Sekarang ada orang fingerprintnya ada, orangnya nggak ada, ismunya ada, musammanya nggak ada. Malah justru bahaya itu. Bagi saya lebih baik musammanya ada tanpa ismun daripada ismunnya ada tapi tidak ada musamma. Nah sekarang Islam Nusantara baru muncul kan, tapi musammanya itu sudah ada sebetulnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu juala yang memisahkan kita, nampaknya kita segera akan memasuki sholat zuhur berjamaah, dan saya mohon mahasiswa nanti membantu panitia Mas Hamzah dikoordinasi untuk mengembalikan masjid ini ke semula supaya nyaman dipakai sholat. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi kali ini, tapi ada sebelum acara ditutup ada sedikit pemberian kenang-kenangan dari fakultas. Kami mohon Pak Dekan untuk menyerahkan kepada Gus Ulil. Monggo. Di sini aja.